Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali dalam pembelajaran live teaching. Bapak berharap mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat seperti biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anak Bapak, pada kesempatan kali ini, Bapak akan mereview pembelajaran kita, khususnya pada materi besaran vektor ya. Nah, ini untuk persiapan kalian yang akan sebentar lagi menghadapi mid semester. Nah, untuk yang mau konsultasi ya di luar live teaching nanti bisa kontak ke WA Bapak ataupun ke email juga boleh. Nah, di materi yang kali ini di besaran vektor kemarin kan kita ada bahas bagian-bagiannya ya. Ada kemarin itu yang pertama adalah penjumlahan vektor ya dengan metode poligon, ada jajar genjang. Nah, kemudian selanjutnya adalah penguraian vektor. Nah, Bapak yakin dan percaya saat Bapak menjelaskan tentang penguraian vektor, mungkin ada beberapa orang yang belum paham ya. Nah, untuk itu mungkin pada kesempatan kali ini Bapak akan ulang kembali supaya yang kemarin belum paham, mudah-mudahan hari ini bisa paham. Nah, adapun indikator pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah kalian mampu menguraikan komponen-komponen vektor, ya. Kemudian yang kedua mampu menghitung resultannya dari beberapa vektor. Nah, ini Bapak ingatkan kembali. Jadi kalau dalam penguraian vektor, sudut-sudut istimewa ini, ya, ini memang suatu hal yang wajib kalian ingat ya, itu harus kalian ingat. Kenapa? Karena biasanya dalam penguraian vektor itu sudut-sudutnya yang dipakai pasti ini gitu. Karena kalau bukan sudut istimewa nanti kan harus butuh alat bantu yang lain, misal kalkulator atau tabel sinus kosinus. Nah, kita kan kalau dalam ujian tidak menggunakan itu. Maka biasanya dalam soal sudut-sudut yang dipakai itu adalah sudut-sudut istimewa gitu. Nah, selanjutnya ini mudah-mudahan ingat ya, sudut-sudut istimewa itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, kemudian 60 sama 90. Nah, nanti ada tambahan lagi yang sering dipakai, yaitu sudut 37 sama 53. Nanti di contoh soal Bapak akan jelaskan. Ya, jadi sinus 0 itu 0, sinus 30 setengah, sinus 45 nilainya setengah akar 2, sinus 60 itu setengah akar 3, sinus 90 nilainya adalah 1. Sedangkan cos 0 itu 1, cos 30 itu setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, dan cos 90 nilainya 0. Sedangkan untuk nilai tangen itu adalah nilai sinus dibagi kosinus. Jadi misalkan tangen 0, nilai sinusnya berapa untuk sinus 0? 0. Berarti 0 dibagi 1. Kan sinus dibagi kosinus. 0 dibagi 1, 0 ya. Kemudian tangen 30 berarti setengah dibagi setengah akar 3. Berarti 1 per akar 3 ya.
Atau kalau dirasionalkan, 1/3 akar 3. Kan gitu. Kemudian tangent 45, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Berarti 1. Sedangkan tangent 60, setengah akar 3 dibagi setengah. Berarti akar 3. Baru yang terakhir, tangent 90 adalah 1 dibagi 0. Tak terdefinisi ya nilainya. Nah, itu sudut-sudut istimewa. Di luar sudut istimewa itu, maka kita butuh bantuan kalkulator atau tabel sinus kosinus. Nah, Bapak ingatkan kembali dalam penguraian vektor. Jadi yang perlu diingat adalah kalau ada vektor seperti ini, ya, ini kan ada sumbu X, ada sumbu Y, gitu ya. Nah, FR. Jadi kalau ada vektor FR yang arahnya membentuk sudut alfa ini ya, membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Maka karena dia bentuknya miring gini ya, tidak ke sumbu X, tidak ke sumbu Y gitu lah, maka harus diuraikan. Cara menguraikannya seperti ini. Jadi yang ini kita uraikan terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X. Nah, kalau terhadap sumbu X itu nilainya adalah FR dikali cos alfa. Ya, ingat nih ya, dari mana Fx nilainya sama dengan FR cos alfa? Ada yang ingat nggak? Jadi kalau ingat ya, kalau cos alfa itu kan cos itu kan samping per miring ya. Samping per miring. Sampingnya apa? Sampingnya kan nilainya Fx. Berarti ini adalah Fx dibagi per miring. Miringnya adalah Fr ya. Nah, jadi cos alfa itu Fx dibagi Fr. Maka kalau diambil Fx-nya, nilai Fx sama dengan Fr dikali cos alfa. Gitu ya. Nah, sedangkan Fy itu adalah nilainya Fr dikali sin alfa. Nah, masih ingat ya, sinus alfa itu adalah sin sisi depan per sisi miring ya, sin demi depan per miring. Depannya adalah ini sisi depan nih. Berarti depannya ini adalah panjangnya Fy ya. Berarti ini Fy dibagi miringnya. Miringnya adalah Fr. Maka kalau ditanya nilai Fy-nya berarti Fr dikali sin alfa. Seperti itu. Ingat nih ya. Nah, selanjutnya adalah untuk menghitung resultan, maka rumusnya adalah Fr sama dengan sigma dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Nah, ini untuk menentukan nilai resultannya. Nah, ini contoh soal yang pada pertemuan sebelumnya udah pernah juga kita bahas. Bapak ingatkan lagi sebelum nanti ada beberapa contoh soal juga yang Bapak sajikan. Nah, untuk yang pertama, ini kan ada 3 buah vektor nih ya. Ada, misalkan ini kita tulis saja lah. F1 ya. Nah, ini vektor F1. Misalkan ini adalah F2 dan ini adalah F3, misal gitu. Nah, jadi karena ini kan menyimpang ini, tidak ke sumbu X dan tidak ke sumbu Y ya. Dia membentuk sudut 30 derajat nih kan. Maka ini harus diuraikan dulu terhadap sumbu X. Berarti ini nanti kita bikin simbolnya adalah, karena F1 ya kita buatlah F1, F1X. Kemudian kita uraikan juga terhadap sumbu Y-nya. Nah,
ini adalah F1Y gitu. Dah? Nah, nilai F1X-nya itu kan rumus F1X tadi adalah F dikali cos ya. Cos 30 berarti. Cos 30. Gitu. Baru nanti F1Y-nya nilainya adalah F1 dikali sin 30. Gitu ya. Nah, itu Bapak tidak akan lanjutkan karena ini ada penyelesaiannya ya. Sampai sini kalian kira-kira paham nggak, Nak? Sampai sini dulu deh. Paham? Paham, Mister. Paham ya? Paham. Nanti kalau F2 kan dia menyimpang juga nih ya. Menyimpang juga. Maka ini harus diuraikan juga terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Jadi ini misalkan kita tulislah di sini F2X. Ini terhadap sumbu X. Baru ini kita uraikan juga terhadap sumbu Y. Nah, F2Y. Pokoknya kalau yang Y rumusnya adalah di F2 dikali sin. Nah, itu aja yang diingat. Sinnya sin berapa? Sin 60. Sudutnya pokoknya patokannya terhadap sumbu X, ya. Kadang-kadang ada yang iseng di soal di sini dibuat sudutnya 30 derajat katanya. Nah, kalau di sini 30 derajat, maka sudutnya yang mana? Sudutnya harus yang ini, nah. Jadi sudut yang dibentuk antara sumbu X dengan vektornya gitu. Jadi kita tetap pakai sin 60 gitu. Jadi F2X itu kan nilainya kalau X berarti dia harus dikali cos gitu. Nah. Gitu. Dah? Yang F3 gitu juga diuraikan juga karena dia menyimpang juga kan, nggak ke sumbu X, nggak ke sumbu Y gitu. Nanti kalau dia sejajar terhadap sumbu X, ya berarti yang ada nilai X-nya saja, Fx saja yang ada, nilai Fy-nya nggak ada gitu, dan nggak perlu diuraikan karena dia udah sejajar dengan sumbu X. Yang perlu diuraikan itu adalah yang menyimpang, ingat itu, yang menyimpang gini, yang membentuk sudut. Dah? Nah, ini Bapak ingatkan lagi. Nah, lihat. Pertama, satu-satu dulu. Untuk vektor yang nilainya 20, yang ini ya, yang 20, kan sudutnya itu 60 ya. Sudutnya 60. Tadi kalau terhadap sumbu X, kan Fx tadi adalah F dikali cos ya. Nah, berarti F-nya 20 nilainya. Cos-nya adalah cos 60. Cos 60 itu adalah nilainya berapa? Setengah? Berapa? Sorry, bentar. Bapak salah jelasin, bukan yang B, yang A dulu ya, yang A ya, yang A ya. Yang A. Nah, kalau yang A berarti sudutnya kan 30, berarti cos 30. Cos 30 itu adalah setengah akar 3, Sir. Akar 3, Sir. Iya, setengah akar 3. Berarti nilainya 10 akar 3. Sampai sini tahu ya? Untuk yang ini. Sorry. Nah, ini kan tadi diuraikan nih. Untuk yang ini nilainya adalah 10 akar 3 ke arah kanan ya. Nah,
Selanjutnya yang Y. Nilai Y-nya kan F dikali sin ya. Kalau Y kan dikalinya sama sin theta. Berarti nilai F-nya 20, sin 30 itu nilainya setengah ya. Setengah. Iya, berarti nilainya adalah 10. Nah, berarti yang ini arah ke atas nilainya 10. Nah, satu selesai. Yang kedua, yang B. Yang B itu sudutnya 60 ya. Yang ini ya. Berarti F dikali cos 60. Nilai F-nya 20. Cos 60 itu nilainya setengah ya. Setengah ya. Nah, di sini dibuat tandanya negatif. Kenapa negatif? Karena ke kiri. Iya, ini sebenarnya kalau mau diuraikan tandanya ini kan sumbu X, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Maka kalau dia berlawanan arah, resultan vektor kalau berlawanan arah, kan nilainya dikurang ya, selisihnya. Kalau searah ditambah, itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, bisa juga pakai konsep kuadran. Masih ingat? Kuadran. Asal saja tahu caranya. Ingat nggak ini? Kalau A berarti all ya. Semua nilai sinus, kosinus, tangen positif. Kalau di kuadran kedua, itu hanya nilai sinusnya saja yang positif. Kalau di kuadran ketiga, tangennya saja. Kemudian kalau di kuadran keempat, nilai kosinusnya aja yang nilainya positif. Jadi, karena ini tadi cos 60, ini kan yang positif hanya nilai sinus. Jadi kalau cos 60 setengah, kalau di kuadran kedua jadinya negatif setengah gitu. Jadi nilainya negatif. Nah itu kalau patokannya kuadran. Tapi Bapak nggak mau sebenarnya patokannya kuadran, karena kalian capek ingat-ingatnya lagi. Pokoknya lihat aja arah panahnya aja deh, arah panah. Boleh juga nanti kalian bikin ini positif pun nggak apa-apa di sini. 20 dikali setengah, itu kan 10 ya. Nah, cuman lihat, ini yang satu 10 akar 3 arahnya ke kanan. Yang satu arahnya ke kiri, maka nanti dikurangkan. Kan gitu ya. Nah, baru yang ketiga, yang 40. Yang 40 berarti 40 dikali untuk sumbu X-nya ya, arahnya kan gini nih. Ini sudutnya 45. Nah, nilainya ke kiri juga ini kan. Berarti setengah akar 2 ya, cos 45 ya. Berarti 40 dikali setengah akar 2, maka nilainya 20 akar 2. Negatif, kenapa negatif? Ya, kalau ditengok dari kuadran, ini kuadran ketiga, yang positif hanya nilai tangen. Nilai kosinus negatif, makanya dibikin negatif di situ. Ini negatif 20 akar 2. Gitu. Baru untuk yang sumbu Y-nya, negatif 20 akar 2 juga. Karena nilai sinus 45 juga setengah akar 2. Nah ini nilainya kalau dijumlahkan, sigma Rx-nya min 21, sigma Ry-nya min 1. Ini hasilnya ya. Maka resultannya sekitar 21,024. Sedangkan untuk nilai arah, sigma Ry dibagi sigma Rx. Negatif 1 dibagi negatif 21, hasilnya 0,043. Nah, ini tangen theta masih ya, nilainya 0,043. Kalau ditanya theta, berarti sudut berapakah di tangen yang nilainya 0,048 itu artinya. Ini pakai bantuan kalkulator karena dia bukan sudut istimewa. Gitu. Nah, ini ada contoh yang mari sama-sama kita kerjakan ya. Nah, ini kan nilainya kayaknya nilainya nggak pakai koma-koma ini. Nah, caranya gini. Pertama, ini kan yang ditanya adalah resultannya lah ya.
Kita cari satu-satu. F1 itu nilainya berapa? F1 2 Newton, Sir. 2 ya, 2 Newton. Nah, F1 itu arahnya ke sumbu X ya. Berarti ini 2 Newton. Nah, ke arah kiri. Ini nggak perlu diuraikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, nggak perlu. Karena dia udah searah terhadap sumbu X. Yang perlu kita uraikan yang menyimpang aja. F3 itu juga nggak perlu diuraikan. Karena dia udah sejajar sumbu Y. Maka yang ada cuma nilai Y-nya aja. Maka F3 ini nilainya adalah 6 ya. Nah, 6 Newton. Yang perlu kita uraikan hanya F2. Gitu. F2 ya. Nah, tadi kan Bapak udah sampaikan. Patokannya adalah sudut antara sumbu X terhadap vektornya. Maka kita nggak pakai yang 53. Tapi kita pakai berapa derajat nih kalau sisanya berapa ini? 37, Sir. Ya, bagus. 37. 37. Nah, kita pakai 37 derajat. Nah, baru kita uraikan. Ini kan menyimpang nih F2-nya. Kita uraikan terhadap sumbu X, berarti dia ke kanan ya. Berarti ini F2X berapa nilainya. Baru terhadap sumbu Y, ke bawah. F2Y. Nah, tadi Bapak di awal ada bilang, selain sudut istimewa 0, 30, 40, 45, 60, sama 90, ada sudut yang sering dipakai di soal. Sudut 37 dengan 53. Nah, jadi kalau digambar kan kira-kira gini gambarnya. Ini sudut 37. Sorry. Nah, kemudian kalau sudut 53 dia agak panjang lagi, agak tinggi dia ya. Ininya lebih panjang nih, yang sumbu ini. Sumbu tegaknya lebih panjang. Ini 53. Nah, jadi kalau sudut, kalau 37, ini nilainya depannya 3. Ini yang agak panjang pasti 4. Kalau miringnya berapa? Kalau 3, 4, sini miringnya berapa? 5, Sir. Iya, 5. 5. Nah, sedangkan untuk yang 53, di sini yang 3-nya, di sini 4-nya. Di sini tetap 5. Gitu. Maka kalau dari sini, kalau kita cari, berapa nilai sin 37? Nah, sin 37. Berapa nilainya? 0,6, Sir. Ya, sin demi ya, depan per miring. Depannya berapa? Depan sudutnya 3 ya. Ini kan sudut. Sisi depannya yang ini, nak. 3 ya. Depan per miring. Miringnya berapa? 5, Sir. 5, Oke. Berarti 3/5. 3/5 itu 0,6. 0,6. Iya. Baru kalau ditanya cos 37. Cos samping per miring berarti nilainya 3/5. 4/5. 4/5 ya. 4/5 itu berapa? 0,8. 0,8. Jadi kalau sin 37 0,6, kalau cos 37 0,8. Kalau di 53 dia kebalikannya. Kalau cos 53 berarti berapa? 0,6, Sir. Iya. 6, Sir. 3/5. 3/5. Kalau cos 37 4/5. Gitu. Sama nih. Sorry bukan 37 ini ya. 53 ya.
Gitu. Nah, inilah yang sering dipakai di soal tambahannya, sudut 37 sama 53. Nah, maka untuk yang ini kita udah bisa cari nilai F2X-nya berapa. F2-nya nilainya berapa? F2 10 ya. F2 berarti dikali cos 37, ya kan? Berarti 10 dikali cos 37 tadi berapa nilainya? 0,8. 4/5 ya. Oke, ini coret ya. Berarti 8. Oke, berarti yang ke sini nilainya 8 nih. Nah, 8 Newton. Sedangkan yang ini, yang F2Y, berarti F2 dikali sin ya. 10 dikali sin 37. Sin 37 tadi 3/5 ya. 3/5, Sir. Ya, berarti 10 dikali 3/5. Berapa tuh? 6. 6, Sir. Ya, berarti 6. Lihat, kalau Bapak gambarkan kan nilainya gini dia sebenarnya. Ke atas 6 Newton, ya kan? Ke kanan itu 8 Newton. Ke bawah berapa Newton? 6 Newton ya? 6. Ya, ke samping. Iya, 6. Ke samping kiri 2, Sir. 2 Newton. 2 Newton. Jadi kan cuman ini. Jadi kalau ditanya berapa nilai Fx-nya? FRX lah ya. FRX-nya. Resultan terhadap sumbu X-nya. Berarti kalau terhadap sumbu X kita tengok ada 8 ke kanan, ada 2 ke kiri. Berarti resultannya berapa terhadap sumbu X? 10. 8 kurang 2. Iya, 8 kurang 2. Kenapa kurang? Karena berlawanan arahnya kan. Nah, 6 ya. Berapa Iya, Sir. FRY-nya? Ke atas 6, ke bawah 6. Sir. Berapa? 0, Sir. 0. Udah? Nah, kalau ditanya berapa resultannya? Resultan itu kan apa tuh? FRX pangkat 2. Kuadrat ditambah FRY kuadrat. Y kuadrat gitu kan? Iya, Sir. Berarti akar 6 tambah 0, Sir. iya 6 kuadrat tambah 0 ya. 0. Berarti nilainya Iya. 6, Sir. iya, nilainya 6. Maka jawabannya adalah B. iya. B. B. Oke. Sampai sini kira-kira paham nggak? Sir. Paham nggak? Paham ya? Sir. Oke. Intinya kalian uraikanlah yang menyimpang saja. Yang nggak menyimpang nggak usah diuraikan. Gitu. Intinya gitu. Nah, ini ada satu soal terakhir mungkin tapi nggak akan selesai Bapak rasa. Karena mengingat waktunya. Nah, coba yang kita uraikan yang mana ini? Yang 150 meter per sekon, Sir. Iya, yang kita uraikan cukup ini aja kan? Kita uraikanlah dia terhadap sumbu X-nya. Nah, ini berarti nilainya adalah 150 dikali cos ya kalau terhadap sumbu X ya. Iya, Sir. Cos 45 berapa? Setengah akar 2, Sir. Iya, setengah akar 2 ya. Berarti ini 75 akar 2. Oke? Sepakat ya? Yes, Sir. Yes, Sir. Oke. Baru yang ini.
Yang ini kan berarti nilainya 150 dikali sinus ya, kalau Y ya. Sinus 45. Ya, Ini Sir. 45 yang ini sebenarnya. Cuman karena sama-sama 45, yang ini kan 45 juga. Ya kan? Iya, Sir. Oke. Iya, Sir. Berarti 150 dikali setengah akar 2 juga kan? Iya, Sir. Kan sinus 45 setengah akar 2 juga. Oke, gini ya. Iya, Sir. Ya. Iya, Sir. Nah, berarti ini kan cuman ini nilainya jadinya. Ke atas nilainya 75 akar 2, ke kanan nilainya 50 akar 2, ke bawah nilainya 50 akar 2, ke kiri nilainya 75 akar 2, Sir. 2. 5 akar 2. Iya, kalau ditanya berapa sigma fx-nya, nah, berarti yang terhadap sumbu x, berarti berapa itu? Akar 2, Sir. 75 akar 2 dikurang 50 akar 2 ya? Dikurang ya? 25 akar 2, Sir. Ya, 25 akar 2. Akar 2, Sir. Oke, berapa sigma fy-nya? Sama, Sir. Sama Sama juga, ya? Sir. 25 akar 2 juga ya? Nah, kalau ditanya resultannya, berarti resultannya adalah akar dari 25 akar 2 dikuadratkan ya? 25 kuadrat berapa itu? 62 625. 625 ya. Akar 2 dikuadratkan jadi akar 4. Akar 4 berarti 2 ya. Berarti dikali 2. Cocok? Cocok, Sir. Cocok ya. Ditambah sama segini juga ya. 625 dikali 2 ya. Gitu kan? 625 dikali 2 berapa? 1.250, Sir. 250 ditambah 1.250. Akar berapa itu? 2.500, Sir. Ya, akar 2.500 berapa? 50. 50. Good. Maka 50 lah nilainya. C ya. Bisa sampai sini nah untuk penguraian vektor? Insya Allah. Bisa, Sir. Oke, insya Allah bisa ya. Baik, Bapak rasa sampai sini dulu ya pertemuan kita. Mudah-mudahan untuk materi penguraian vektor itu kalian sudah bisa paham. Bapak nggak sempat untuk tanya jawab lagi ya. Tapi kalau nanti ada yang mau ditanya, silakan tanya di forum psikologi sekolah. Nah, ini saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.